Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Aprilia, saya dari kelas 11 IPA 5. Bersama rekan saya, Reva Adelia, bakal mempresentasikan salah satu aliran seni lukis Fauvisme. Pengertian aliran Fauvisme. Aliran Fauvisme merupakan aliran seni lukis yang berumur cukup pendek menjelang dimulainya era seni rupa modern. Fauvisme adalah aliran yang menghargai ekspresi dalam menangkap suasana yang hendak dilukis. Pelukis Fauvisme berpendapat bahwa harmoni warna yang tidak terpaut dengan kenyataan di alam justru akan lebih memperlihatkan hubungan pribadi seniman dengan alam tersebut. Sejarah Fauvisme. Pada awal abad ke-20, para pelukis post-impresionis seperti Van Gogh, Gauguin, Seurat, dan Cezanne dianggap sebagai pelopor seni avant-garde. Eksperimen kognitif mereka dengan aplikasi cat, subjek garis ekspresif, dan warna sebagai unsur independen adalah salah satu alasan munculnya Fauvisme. Selain itu, apresiasi dunia terhadap artefak-artefak kebudayaan yang baru saja ditemukan di daerah Afrika membuka pandangan-pandangan baru terhadap seniman-seniman Eropa. Seni yang di masa itu baru mulai terhubung dengan faktor ekstrinsiknya, yaitu kajian apologi yang memperkenalkan gagasan-gagasan baru tentang presentasi seni kepada masyarakat. Penemuan tersebut menjadi salah satu faktor yang mempercepat pertumbuhan dan perkembangan seni modern Eropa. Konsep aliran Fauvisme. Fauvisme berasal dari kata les fauves yang berasal dari kata bahasa Prancis, maksudnya artinya binatang jalang, binatang buas atau the wild beast. Nah, istilah ini pertama kali dikemukakan oleh kritikus Prancis Louis terhadap para pelukis yang menggunakan warna-warna yang barbar. Barbar itu maksudnya tegas dan berani, dan deformasi dari objek lukisan pada pameran salon Autumn pada tahun 1905. Aliran Fauvisme berangkat dari usaha menyempurnakan aliran impresionisme, suatu peningkatan gaya Paul Gauguin yang dekoratif, dan gaya ekspresionisme dari Van Gogh. Meskipun aliran Fauvisme tidak memperlihatkan teknik yang sama dan konsisten, tetapi selalu mengandung ciri-ciri yang sama, yaitu kekuatan warna, garis blabar yang putus-putus, dan penampilan yang serba tidak teratur. Nah, tanda-tanda aliran Fauvisme tampak kembali pada permulaan karya Matisme 1892. Kebebasan dan spontanitas dari tanggapan pribadi seniman dari aliran ini dapat disamakan dengan aliran ekspresionisme. Ide kunci Fauvisme. Salah satu keunggulan dari aliran ini adalah aliran ini berhasil membuat warna menjadi unsur yang independen. Warna tidak hanya menjadi warna baju, warna langit atau warna kulit, namun menjadi salah satu unsur yang berdiri sendiri tanpa menjadi representasi fisik apapun. Warna digunakan sebagai simbol penyampaian ekspresi, membangun suasana, dan sebagainya. Karena warna-warna yang digunakan pada aliran Fauvisme cenderung kontras, terang, dan cahayanya sebagai tanda dari kebebasan, warna tidak hanya menjadi parameter beda lain belaka. Warna terang juga digunakan untuk menyalurkan ekspresi manusia melalui gambar atau lukisan yang dirasa masih kurang dan tidak seperti ekspresi manusia pada lisan atau tulisan. Aliran Fauvisme termasuk aliran yang tidak terlalu besar pergerakannya dan hanya berlangsung singkat pada 1905 sampai 1908. Maka dari itu, terkadang aliran Fauvisme
digeneralisikan dengan beberapa aliran yang menggunakan istilah aliran post-impresionisme. Ciri-ciri lukisan Fauvisme. Model gambar. Pertama, model gambar lukisan tidak memiliki akurasi yang sama dengan referensi model lukis. Yang kedua, objek model lukis digariskan dengan garis yang terlihat jelas dan sangat tegas seperti ditemukan dalam bentuk gambar toko kartun. Yang ketiga, pemilihan warna-warna pada lukisan cenderung kontras, terang, dan cerah. Warna yang mencolok tersebut juga tidak melihat keakurasian pada referensi model lukis. Yang keempat, marka kuas sangat mencolok, kontras, dan tidak disamarkan dengan shadingnya. Yang kelima, yang terakhir, beberapa pelukis Fauvisme ada yang melukis dalam bentuk landscape dan juga ada yang terikat pada tipe objek tertentu. Kayak seni lukis Fauvisme itu kalian bisa lihat sendiri, ada namanya sama karyanya. Ada ini, selanjutnya ada ini juga. Kalian bisa screenshot kalau misalnya mau dipalin mah. Terus selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang digunakan itu kuas, palet, easel atau penjepit kanvas sama pembersih kuas. Banyak bahan-bahan yang digunakan untuk campurannya, tetapi bahan utama yang digunakan adalah tinta atau cat. Tinta atau cat yang digunakan bisa cat air, cat minyak, bisa cat air, bisa cat minyak, bisa cat akrilik, cat tekstil, cat poster, tinta bak, dan lain-lain. Selain itu juga diperlukan kanvas sebagai media untuk melukis. Teknik melukis Fauvisme terbagi menjadi dua tahap. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Yang pertama, pilih kanvas yang sudah jadi dengan berbagai ukuran di toko kerajinan. Yang kedua, pikirkan apakah akan menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Cat akrilik tidak menghasilkan bau, mudah digunakan karena mengering dengan cepat, dan juga dapat menerapkan cat apabila terjadi kesalahan. Namun, cat minyak umumnya tidak digunakan karena baunya, memerlukan lebih banyak waktu untuk mengering, dan tidak dapat dilapisi jika dilakukan dengan salah. Dan yang terakhir, pilih kuas untuk digunakan dengan cat yang dipilih. Siapkan pula palet untuk meletakkan cat yang akan digunakan, pembersih kuas, dan easel atau alat untuk menjepit kanvas. Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Yang pertama, gunakan warna yang cerah atau terang dan tidak alami. Yang kedua, tambahkan warna pada objek dengan pergi dari terang ke gelap dan meninggalkan beberapa area yang tidak dicat. Cat dengan cara yang sangat kasar dan tidak mencoba memadukan warna apapun atau membuat transisi yang lembut. Yang ketiga, terus tambahkan tambalan besar cat dengan sangat kasar dan hanya menggambarkan pada area utama cahaya dan bayangan tanpa upaya rendering 3 dimensi. Serta perkenalkan beberapa warna dingin di beberapa area. Dan yang terakhir, menambahkan lebih banyak warna dan mulai bekerja di latar belakang. Bergantian warna dingin dan hangat dengan sapuan kuas tebal tanpa pencampuran. Tokoh aliran seni lukis Fauvisme. Daftar pelukis Fauvisme antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Maurice de Fleming. Yang kedua, Henri Matisse. Yang ketiga, André Derain. Yang keempat, Albert Marcotte. Yang kelima, Henri Manguin. Yang keenam, Carles Camus. Yang ketujuh, Henri Venepoil. Yang kedelapan, Jean Puy. Yang ke-9 Raoul Davy, yang ke-10 Otton Price, yang ke-11 Kis van Dongen, dan yang terakhir Ilya Maskov. Berikut saya akan menjelaskan masing-masing dari tokoh tersebut. Yang pertama, Maurice de Fleming. Maurice de Fleming adalah salah satu rekan dari Matisse. Fleming dan rekan-rekannya, inovasi baru itu adalah perubahan warna-warna cerah dan ekspresif yang tidak lain adalah Fauvisme. Sebetulnya, Fleming adalah salah satu seniman yang vokal dalam mengkritisi perkembangan seni rupa modern. Namun ironisnya, ternyata ia sendiri adalah salah satu pelopor seni modern sejati. Yang kedua, yaitu Henri Matisse. Selain menjadi bapak Fauvisme, Matisse juga dikenal sebagai salah satu rival terbesar dari Pablo Picasso.
Meskipun Matisse juga tertarik pada aliran kubisme, ia menolak gagasan umumnya. Ia lebih memilih untuk terus mengembangkan Fauvisme bersama kelompoknya. Ia berpendapat bahwa seni harus tetap lembut, menenangkan, dan tidak kaku seperti kubisme. Yang ketiga adalah André Derain. André Derain memiliki peran besar dalam pengembangan dua gerakan artistik paling signifikan pada awal abad ke-20. Ia, Henri Matisse, dan Maurice de Fleming menghasilkan Fauvisme. Berbeda dengan anggota kelompok Fauvisme lain, ia justru terhitung cukup dekat dengan Pablo Picasso. Karena kehadiran Derain, terjadi proses sintesis Fauvisme dan berbagai gagasan Picasso yang disebut-sebut merupakan bagian integral dari kubisme awal. Yang keempat adalah Albert Marcotte. Albert Marcotte adalah seorang pelukis Prancis yang dikaitkan dengan gerakan Fauvis. Ia awalnya adalah salah satu pelukis Fauve dan teman lama Henri Matisse. Marcotte kemudian melukis dalam sebuah gaya yang lebih alami, biasanya landscape. Yang kelima adalah Henri Manguin. Henri Manguin adalah seorang pelukis Prancis yang terkait dengan Fauvis. Manguin memasuki École des Beaux-Arts untuk belajar di bawah bimbingan Gustave Moreau seperti Henri Matisse dan Carles Camoin yang menjadi teman dekatnya. Seperti mereka, Manguin membuat salinan seni Renaissance di Louvre. Yang keenam adalah Carles Camoin. Carles Camoin adalah seorang pelukis landscape ekspresionis Prancis yang terkait dengan Fauvis. Lahir di Marseille, Prancis, Camoin bertemu dengan Henri Matisse di kelas Gustave Moreau di École des Beaux-Arts, Paris. Matisse dan teman-temannya termasuk Camoin, Henri Manguin, Albert Marcotte, Georges Rouault, André Derain, dan Maurice de Fleming membentuk sebuah kelompok seniman asli yang diberi label Fauvis. Dan yang terakhir adalah Henri Evenepoel. Henri Evenepoel adalah seorang seniman Belgia yang karya-karya terpentingnya diasosiasikan dengan Fauvisme. Evenepoel pertama kali belajar di Brussels di Académie Royale des Beaux-Arts dan memasuki École des Beaux-Arts Paris pada tahun 1892. Evenepoel memasuki atelier dari Gustave Moreau dan membuatnya berhubungan dengan Henri Matisse, Georges Rouault, Albert Marcotte, Edgar Maxen, Carles Melsendau, dan Leon Printemps. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan tentang aliran seni lukis Fauvisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.